Kantatan Saudara Pina, insya Allah pada didudukikan ku bersama Bapak Kepala Kantatan Saudara Pina, insya Allah pada didudukikan ku bersama Bapak Kepala Kantatan Kabupaten Tasikmalaya. Waktu sedang kehormatan disampaikan kehormatan. Terima kasih atas waktunya Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dan selamat siang. Yang kami hormati Bapak Camat Curamega, Bapak Dedi Mulyadi Mulyana. Yang saya hormati Bapak Desa ya, Pak Ivan, Guru Ivan. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Kejari Kabupaten Tasikmalaya, yang dalam hal ini diwakili oleh Kasidatun Bapak Bakti. Selamat siang Bapak. Yang saya hormati Bapak Bin Syah, Bapak Nanto, dan saya hormati para tokoh ulama, tokoh adat, tokoh masyarakat di Desa Bojongsari, Kecamatan Curamega. Dan saya hormati Bapak Ibu hadirin pada pertemuan siang hari ini di aula ataupun Balai Desa Bojongsari, Kecamatan Curamega. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di Desa Bojongsari, Kecamatan Curamega dalam acara penyuluhan program strategis nasional pendaftaran sistematik lengkap PTSLPM PHLN tahap kedua tahun 2023 ini. Bapak yang kami hormati, kebetulan saya di sini dari tim Kabupaten Tasikmalaya didampingi oleh Kepala Seksi Pengadaan dan Pengembangan Bu Pat Fatimah dan juga Ibu Ai, dan juga ada Mbak Aibia dan Mbak Mira ya. Jadi kita 4 orang. Memang kita tadi mohon maaf Pak, izin ya. Jadi agak terlambat memang, saya akui dari awal tadi ada pergantian driver. Jadi kami tadi menunggu driver dari Ciamis tadi Pak. Jadi nunggu setengah jam di kantor ya. Jadi mohon maaf kalau kita sampai di Desa Bojongsari ini jadi terlambat. Yang pertama mau saya sampaikan, penyuluhan PTSA di Desa Bojongsari ini memang sebelumnya kami berkoordinasi akan memberikan laporan dari Ibu Pat Fatimah mengenai detail kegiatan yang akan kita laksanakan seperti apa, dan nanti mungkin di sesi akhir kalau ada sedikit banyak atau mungkin ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu terkait dengan PTSA tahun 2023 ini, silakan nanti bisa ditanyakan langsung kepada kami sehingga kita sebagai pemateri di sini bisa memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik lancar. Kemudian selanjutnya Bapak-bapak perlu saya sampaikan bahwa latar belakang kenapa kita melaksanakan kegiatan PTSL PMPHLN tahun 2023 tahap kedua ini. Yang pertama karena di pertengahan tahun ini kita mendapatkan tambahan alokasi sertifikasi maupun pengukuran. Nah, memang pasti ada yang bertanya kenapa PTSL tahun 2023 ini tidak dilaksanakan di awal tahun. Nah, karena memang di awal tahun kita sudah melaksanakan beberapa PENPOK di 19 desa. Ada 19 desa dengan 4 kecamatan yang sudah kita lakukan kegiatan penyuluhan seperti ini. Nah, cuma karena target SHT-nya masih ada tambahan, jadi awalnya kita mempunyai target 26.000 sertifikat atau SHT, karena SHT ya. Kemudian baru terselesaikan sekitar di dashboard ini sekitar 20 ribuan, jadi masih ada sisa sekitar 6 ribuan. Kemudian di bulan yang lalu kita mendapatkan tambahan lagi SHT untuk menuju 45.000 sertifikat. Jadi kita masih kurang sekitar 26.000 lagi. Mungkin kalau kita optimalkan di bentuk yang pertama 19 tadi, mungkin bisa sampai dengan 22.000. Jadi sisanya yang 23.000 ini kita lanjutkan dengan pengukuran baru sebanyak 30.000 bidang
nanti mudah-mudahan bisa menyerap 23.000 sertifikat di dalam 3 bulan berjalan ini. Memang waktunya tinggal 3 bulan, hingga bulan September, Oktober, November. Mudah-mudahan sebelum bulan Desember nanti bisa terselesaikan dengan baik dan lancar, dan pastinya kita butuh dukungan dan support dari Bapak Ibu sekalian sehingga kegiatan pelaksanaan PTSL ini tak terkecuali di Desa Bojong ini bisa terselesaikan dengan baik. Nah, untuk Kecamatan Culamingga, Bapak Camat, saya sampaikan di sini bahwa selain dari Desa Bojong Sari ini lokasi PTSL-nya ya, yang tadi sampaikan bahwa target pengukuran 1.500 BPT dan target SAT 750, nanti akan kita sampaikan lagi ketika nanti sudah ada dokumen dikumpulkan sebanyak 1.100 saja ya. Kalau memang nanti ada penambahan kuota dari 750 menjadi 1.100 seperti itu, kita perlu rapatkan lagi di tingkat kantor dan mudah-mudahan nanti bisa direkomendasikan untuk bertambah, Pak. Mudah-mudahan nanti ada juga alokasi yang bisa ditambahkan di Desa Bojong Sari sehingga aspirasi animo masyarakat untuk bisa mendapatkan sertifikat tambahan dari target 750 bidang menjadi 1.100 atau 1.200 begitu nanti bisa tercapai begitu ya. Nah, kemudian saya juga perkenalkan di sini, Pak. Di sini ada perusahaan PT Damar Muri yang diwakili oleh Bapak Medi. Ini koordinator pengukuran tim 2, Pak. Ini ya perkenalkan Pak Medi ini adalah dengan timnya juga dengan peralatannya. Mungkin barangkali saat kita sekarang ini pertemuan, barangkali tim Pak Medi masih ada pengukuran di lapangan ya? Waduh. Nah, sudah, Pak. Jadi memang kemarin kurang lebih sebulan yang lalu, Pak, ini pihak PT Damar Muri ini sudah menang lelang, Pak, di tingkat provinsi. Jadi untuk Kabupaten Tasikmalaya ini sebanyak 30.000 PBT atau 30.000 bidang tanah target nanti pengukuran oleh PT Damar Muri ini dimenangkan oleh PT Damar Muri, dan mudah-mudahan nanti PT Damar Muri bisa berkoordinasi dengan baik, bersinergi dengan baik dengan pihak desa, pihak camat dan Bapak Ibu peserta PTSL tahun 2023 ini sehingga program pengukuran dan program pengumpulan datanya bisa terselenggara dengan baik dan lancar. Kemudian yang selanjutnya, Pak, nanti PTSL PM ini adalah harapan kita bisa berjalan lebih baik dan lebih cepat tanpa mengurangi kualitas ya, Pak ya. Karena kemarin tahun baru sudah ada di sini PTSL, Pak ya. Jadi PM ini adalah partisipasi masyarakat. Jadi harapannya dengan adanya partisipasi masyarakat ini dalam mengumpulkan data pertanahan atau yuridisnya ini, dokumen-dokumen yang terkait dengan kepemilikan tanah, mudah-mudahan bisa lebih cepat dalam pengumpulan data yuridisnya, juga dalam rangka pengukurannya, sehingga target 750 SAT dan mungkin nanti bisa bertambah menjadi 1.100 begitu, itu dapat terselesaikan dalam 3 bulan ke depan. Harapannya seperti itu. Karena kita masih ada waktu lagi, butuh waktu lagi 14 hari untuk pengumuman kami, dan juga butuh waktu lagi untuk verbal, kemudian juga untuk upload dalam sistem aplikasi kami di komputerisasi kami pertanian di kantor kami, kemudian juga dalam rangka pencetakan sertifikatnya. Itu adalah hal yang perlu kita percepat sehingga mudah-mudahan sebelum bulan Desember tahun 2023 bisa terselesaikan. Nah, kemudian untuk mencapai hal tersebut, kata kuncinya yang satu, Pak. Jadi koordinasi dan komunikasi. Ketika nanti ada kendala atau hambatan yang tidak bisa kita selesaikan, mudah-mudahan selalu kita bisa mencari solusinya yang terbaik untuk Bapak. Walaupun tahun 2022 lalu Desa Bojong Sari sudah pernah melaksanakan PTSL ya. Barangkali dalam waktu yang hanya 3 bulan ini kita perlu percepatan, Pak. Percepatan seperti itu yang bisa mempermudah kami dalam komunikasi, mungkin bisa lebih intens lagi dengan Ibu Empat dalam hal ini Wakil Ketua Satgas Yuridis di Kabupaten Bojong Sari di Desa Bojong Sari ya. Mudah-mudahan bisa terpenuhi dengan baik dan lancar. Kemudian perlu saya sampaikan juga yang selanjutnya adalah mengenai biaya. Jadi biaya PTSL ini adalah gratis, Pak. Biaya pengukuran
dari pihak PT Dharma Rumuri sudah dibiayai langsung oleh dan dikontrak langsung oleh kami di Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat. Jadi PT Dharma Rumuri ini sudah dikontrak selain jasa pengukuran dan peralatan dan lain sebagainya, akomodasi seperti itu, biayanya sudah disediakan tersendiri lewat mekanisme lelang, Pak. Jadi semuanya sudah dibiayai, pengukuran sampai dengan nanti output PBT dan gambar ukurnya itu semuanya sudah dibiayai oleh negara. Kemudian untuk pengumpulan data pertanahan atau pool data, ini nanti akan dibentuk, pool data ini akan dibentuk tim sebanyak 10 orang yang beranggotakan dari unsur Karang Taruna, unsur Pemuda, ya. Kemudian juga unsur dari tokoh masyarakat dan tokoh adat, Pak, kemudian dari perangkat desa juga, ini sebanyak 10 orang. Dengan catatan, Pak, ini harus yang benar-benar menguasai teknologi. Kemudian juga yang harus bisa bekerja bukan paruh waktu, tapi memang bisa setiap saat itu bisa mencurahkan waktunya untuk bekerja sebagai tim dan ini. Nah, terus terang itu sangat kita butuhkan karena kita nanti memakai aplikasi, Pak, dalam pengumpulan data ini. Jadi bukan kita kumpulkan via dokumen fisik, ya, tapi kita langsung nanti akan memakai aplikasi yang kita gunakan via Android, ya, smartphone begini. Nanti aplikasinya ada namanya aplikasi Sentuh Tanahku dan aplikasi Sulta seperti itu. Nah, bagaimana nanti penggunaan aplikasinya dan bagaimana nanti data bisa bekerja nanti akan dijelaskan oleh Ibu Empat Fatimah. Nah, itu mengenai biaya dan saya harap sudah ada juga ketetapan SKP 3 menteri, yakni Menteri ATR BPN, kemudian Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri yang sudah menetapkan biaya lain-lain yang sifatnya di luar biaya pengukuran dan biaya pengumpulan budatan ini sebanyak 150.000, Pak. Nah, mudah-mudahan kami berharap, Pak, ya kalau bisa juga tidak membayarkan juga untuk warga, ya, Pak, ya. Jadi agar disesuaikan dengan keputusan SKP 3 tersebut. Karena nanti juga masih ada dibutuhkan materi, Pak, dalam rangka melengkapi dokumen juridisnya, ya. Jadi ada beberapa surat pernyataan yang perlu dilengkapi juga dengan materi, tentunya membutuhkan biaya untuk itu. Nah, kemudian perlu saya sampaikan di sini, kami juga menyatakan di sini beberapa tim nanti, tim dari atur pertanahan, nanti saya titip beberapa orang di sini, Pak, untuk membantu berkomunikasi dengan pihak desa, ya. Nanti 1 atau 2 orang. Boleh jadi nanti kalau terkait dengan jarak, ya, Pak, ya, mungkin bisa nanti akan lebih efektif dan efisien nanti kalau mereka stay di sini, Pak, karena waktunya juga mungkin secara waktu dan secara lebih efektifnya memang lebih enak kalau tinggal di sini. Ya, barangkali beberapa telah cukup waktunya pulang untuk mengumpulkan dan berkomunikasi dengan kami dengan tim. Juga nanti akan lebih sering berkomunikasi dengan warga terkait dengan PDSL PM tahun 2023 ini. Nah, mungkin dari saya seperti itu untuk permulaan, dan nanti akan disampaikan juga dari Bapak Bakti dari Kajari, barangkali dari perspektif hukum dan pandangan hukum mengenai PDSL PM tahun 2023 ini. Dan saya harap kata kuncinya, Pak, kita selalu koordinasi dan komunikasi sehingga apapun yang kita telah berkomitmen bersama, karena Pak Guru Ivan ini sudah, kalau nggak salah 2 kali, Pak, ya, kami, ya, kita sudah berkomitmen untuk bisa menempati target PBT banyak 1.500 bidang yang akan diukur oleh Pak Ivan dan rekan-rekan semoga bisa tercapai, dan target SAT yang awalnya 250 bidang juga bisa tercapai. Syukur-syukur bisa ada penambahan alokasi untuk sertifikasi menjadi lebih banyak lagi, dari target 750 menjadi 1.100 atau 1.200 dan lain sebagainya. Mungkin dari saya cukup sekian.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan, Pak. Alright. Okay. Alright. Okay.